Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam channel saya ini, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dengan ikut subscribe ya di channel ini sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang belum subscribe, silakan subscribe. Adapun tema yang ingin saya bicarakan kali ini adalah tentang bagaimana mewujudkan keinginan kita. Bagaimana agar keinginan kita itu terwujud. Dan ini merupakan kajian berseri ya. Jadi ini bagian pertama. Tentang bagaimana setiap kita itu kan pasti punya harapan, punya keinginan agar itu tercapai. Ada orang yang menginginkan untuk sukses dalam berkarir, ada orang yang ingin dimudahkan rezekinya, dia punya harapan-harapan macam-macam ya, kita nggak bisa sebutkan satu persatu karena setiap orang punya harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang berbeda. Nah sekarang bagaimana caranya mewujudkan keinginan itu? Nah apa yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang memang sudah saya membuktikan, dan juga saya lihat dari beberapa penelitian saya, orang lain juga sudah membuktikan hal ini. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya coba-coba atau barangkali, tapi memang sesuatu yang sudah terbukti, sesuatu yang sudah teruji bahwa kalau kita melakukan ini, maka segala keinginan kita, segala harapan kita, segala hajat kita itu akan terpenuhi. Ada berapa macam cara sebenarnya, tapi saya mulai dari cara yang pertama. Cara yang pertama ini. Jadi nanti kita akan ada seri pertama, kedua, dan ketiga. Cara pertama ini adalah nanti akan saya sampaikan, tapi yang paling penting adalah kita harus menyimak materi ini secara utuh. Harus disimak utuh nih dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang terputus. Karena dia harus lengkap. Begitu kita melakukan sesuatu apa yang saya sampaikan dan kita ada part-part atau bagian-bagian yang tidak kita lakukan, maka tentu saja hasilnya akan berbeda. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin tahu tips ini, cobalah mulai menonton dari awal sampai akhir supaya lengkap datanya, lengkap informasinya, tidak melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan informasi yang utuh. Ayo kita ikuti setelah yang satu ini. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan dan juga sudah saya catat di sini supaya informasinya nanti runtut ya, teratur. Jadi, setiap orang itu selalu ingin hajatnya terkabulkan. Ada yang lama, ada yang cepat. Tapi kebanyakan kalau orang-orang melakukan hal ini, seperti yang saya sampaikan, hal ini memang sudah terbukti dan teruji. Kebanyakan mereka lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, lebih cepat meraih apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah doa. Jadi kalau kita ingin sesuatu, maka kita berdoa, meminta langsung kepada pemilik segala sesuatu. Tapi kalau saya katakan begini, ada yang bilang, aduh bang, saya itu sudah sering berdoa. Ya semua orang juga sudah tahu bang, kalau minta sesuatu itu pasti berdoa. Betul. Kalau kita bilang semua orang sudah tahu kalau ingin sesuatu harus berdoa, coba persoalannya setelah kita berdoa bagaimana hasilnya gitu. Apa yang didapatkan? Banyak orang berdoa. Apakah semua yang diharapkan itu dia dapatkan? Atau mungkin belum dia dapatkan, tapi dia mendapatkan nilai lebih dari sekedar apa yang dia doakan. Bisa jadi, ya kan, dia mendapatkan lebih. Ada orang yang sepertinya tidak mendapatkan apa yang dia doakan. Doanya adalah A, tapi dia dapat B yang tidak dia doakan. Itu kan bagian yang istimewa yang kita tidak pernah tahu. Jadi seperti apa doa-doa yang dikabulkan itu? Begini teman-teman sekalian. Sekali lagi ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman orang-orang, juga pengalaman kami sendiri dan orang-orang yang selama ini sudah melakukan hal ini dan terbukti mereka selalu mendapatkan apa yang diinginkan.
Yang pertama adalah, kalau kita sudah tahu bahwa doa itu bagus, maka biasakanlah untuk selalu berdoa. Bagaimana? Doa seperti apa? Biasakan untuk selalu mendoakan orang lain. Sebelum kita mendoakan sesuatu untuk kepentingan diri kita, biasakanlah untuk mendoakan orang lain. Yang paling bagus adalah kalau bisa orang yang kita doakan itu dia tidak pernah tahu kalau kita mendoakan dia. Jadi doakanlah orang lain secara diam-diam. Jangan sampai dia tahu. Bila perlu sampai akhir hayat kita dan akhir hayat orang itu dia tidak pernah tahu bahwa kita selalu mendoakan dia. Teman-teman sekalian, kita pasti punya teman, punya sahabat yang kita tahu bahwa mereka punya hajat, punya keinginan. Baik mereka katakan kepada kita atau tidak, kita tahu teman kita ini sedang berbisnis, sedang berusaha untuk mencari rezeki, ya kan, dengan usaha-usaha bisnis yang mereka lakukan. Diam-diam doakan mereka. Doakan mereka kepada Tuhan. Ya Allah, bantu saudara kami ini, sahabatku ini, tetanggaku ini. Disebutkan namanya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan usahanya berkembang. Mudah-mudahan pelanggannya bertambah banyak. Sehingga menjadi rezeki yang berkah untuk dirinya dan keluarganya. Doakan dengan tulus. Jadi kita tahu orang. Setiap kita lihat orang, setiap kita lihat saudara kita buka usaha atau sedang sakit, kita doakan kesembuhan untuk mereka. Diam-diam aja. Kita tahu saudara-saudara kita, sepupu kita, saudara kita, tetangga kita yang lain ada keinginan mereka kayaknya misalnya kita tahu ini orang mereka belum pernah haji atau belum pernah umroh misalnya. Kita doakan diam-diam, ya Allah mudahkan mereka untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, untuk melaksanakan keinginan-keinginannya. Jadi doa-doa yang baik yang kita panjatkan untuk orang lain secara diam-diam itu adalah salah satu bentuk doa yang pasti akan dikabulkan. Jadi sekali lagi ingat, kalau kita punya sahabat, keluarga, orang lain yang kita tahu mereka punya hajat, punya keinginan, jadikanlah diri kita sebagai orang yang ikut mendoakan keinginan mereka secara diam-diam. Ada tetangga kita, saudara kita yang saat ini mungkin masih ngontrak rumah, masih ngekos di sana, ngekos di sini, tinggal di sana, di sini. Kita doakan, diam-diam doakan mereka. Mudah-mudahan mereka dimudahkan untuk punya rumah sendiri. Kita doakan mereka, ya Allah mudahkan mereka supaya mereka bisa tinggal di rumahnya sendiri, diberikan rumah yang aman, yang nyaman, di dalamnya penuh keberkahan, penuh kasih sayang. Mereka bisa berbahagia bersama keluarga di dalam rumahnya itu. Lihat, kita diam-diam kita doakan mereka. Jadi sekali lagi saya ingatkan, doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kita tahu ada kebutuhannya. Kita doakan mereka diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doanya apa? Bagaimana mendoakannya? Cara yang kedua ya. Jadi lakukan semuanya nih. Jangan cuma satu, dua hal lakukan, banyak hal lakukan. Setiap kita jalan, misalnya di kendaraan, kita melihat segala sesuatu, orang lagi berusaha, ya Allah mudah-mudahan banyakkan rezekinya. Penjual bakso itu, penjual es itu, kita lihat, ya Allah mudah-mudahan di hari ini dapat rezeki yang berkah, yang banyak, berlimpah. Kita lihat ada toko yang dibuka, orang lagi jualan, kita doakan mudah-mudahan penjual-penjual ini ya kan, dimudahkan rezekinya banyak, pelanggannya mereka dapat rezeki yang berkah, berlimpah, halal, dan menjadi kebaikan bagi keluarganya. Kita lihat ada orang tua yang sakit. Pokoknya siapapun yang kita lihat, jangan berhenti lisan kita ini untuk mendoakan orang lain. Nah, ini akan menjadi satu kekuatan yang membuat hajat kita itu sangat cepat terpenuhi. Jadi kita hebatnya doa ini adalah kita mendoakan orang lain, tapi hajat kita, keinginan kita yang tercapai. Ini luar biasanya doa ini. Cuma yang paling penting yang perlu kita ingat adalah jangan sekedar mendoakan biasa saja gitu. Setiap kita mendoakan orang lain, doakanlah dengan kesungguhan. Seperti kita mendoakan diri kita sendiri. Pernah nggak kita merasakan bagaimana kita berdoa dengan penuh kesungguhan saat kita benar-benar butuh bantuan? Ingat, suatu saat pasti kita pernah dengan sangat amat
khusyuk dalam diri untuk mendoakan diri kita. Ya Allah, tolong saya butuh banget bantuan seperti ini. Tolong saya, tolong bantu saya ya Allah. Kita berdoa sungguh-sungguh seperti itu. Nah, kesungguhan seperti itu kita pakai juga untuk mendoakan orang lain. Jadi kita mendoakan orang lain seperti yang saya sampaikan tadi, saudara kita, tetangga kita, teman kita, siapapun yang kita lihat itu mendoakan orang lain dengan kesungguhan seperti kita mendoakan diri kita sendiri. Ingat, penuh kesungguhan, bukan sekedar mengucapkan, tapi ada kesungguhan di dalamnya. Harapan sungguh-sungguh supaya doa itu terkabulkan untuk mereka. Ini yang penting. Makanya saya bilang jangan di skip, jangan sampai terlewatkan video ini, harus ditonton dari awal sampai akhir. Nah, kemudian persoalannya adalah bagaimana agar doa itu terkabulkan. Bagaimana agar doa itu terkabulkan. Jadi yang namanya doa itu kita ucapkan dengan lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita dan kita kuatkan dengan hati kita. Kita kuatkan dengan hati. Sudah diucapkan dengan lisan, dikuatkan lagi dengan kesungguhan di dalam hati. Jadi ada lisan, ada hati. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana supaya kita menjadi orang yang doanya terkabulkan, maka kita harus ingat lisan dan hati yang menjadi alat kita berdoa. Nah, seperti juga kalau kita membersihkan sesuatu, kita tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan kain pel yang kotor. Tidak mungkin, dia tidak akan bersih. Kita mau bersihkan meja ini misalnya, kita gunakan kain yang kotor, nggak bisa. Harus pakai kain yang bersih untuk supaya meja ini menjadi bersih. Begitu juga doa. Jadi kalau kita menggunakan alat lisan kita berdoa, supaya doa dikabulkan, maka lisan ini juga harus bersih. Nah, tahu nggak kenapa banyak sekali orang-orang yang doanya tidak terkabulkan? Kenapa? Karena lisannya kotor. Ingat, mulutnya ini sudah terlalu kotor sehingga tidak bisa menghasilkan doa yang terkabulkan. Sehingga mulutnya ini tidak bisa membuat doanya itu terkabulkan. Kenapa? Karena kotor. Seperti lantai kotor dibersihkan dengan lap yang kotor. Jadi sekali lagi syarat supaya doa kita itu terkabulkan adalah lisan kita harus bersih. Berbicaralah yang jujur. Orang-orang yang jujur itu doanya terkabulkan. Saya buat list di sini ya daftarnya supaya kita ingat. Mungkin salah satunya ada di antaranya yang masih menjadi sifat kita yang buruk sehingga kita bisa koreksi. Oh, pantas doa saya ini lambat terkabulkan. Keinginan saya lama tercapai. Kenapa? Karena saat saya berdoa, mulut saya masih banyak kotoran. Kita bicara dulu yang bersih ya. Lisan yang bersih itu seperti apa? Lisan yang baik itu seperti apa? Satu, jujur. Yang kedua, tutur kata yang baik. Kata-katanya itu baik, tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Kata-katanya itu yang keluar dari lisannya selalu menunjukkan sikap respek kepada orang lain. Sehingga orang pun senang mendengarkan kata-kata dia. Dia menegur orang, yang ditegur juga senang. Tidak merasa tersinggung. Berarti kan dia berbicara dengan cara yang baik, penuh respek. Kata-katanya selalu menghargai orang lain. Kata-katanya itu kalau dia bicara kepada orang, akan mendamaikan orang lain. Orang yang sedang berselisih, memutuskan silaturahmi, begitu dia hadir, dia bicara, maka tiba-tiba suasana menjadi baik, orang menjadi berdamai. Kata-katanya itu menyejukkan dan mendamaikan orang lain. Dan menyambung silaturahmi. Jadi setiap dia bicara, hati orang itu gembira. Orang akan senang. Orang akan termotivasi. Orang yang sedih jadi gembira. Orang yang bodoh jadi pintar. Kata-kata yang keluar itu kata-kata yang baik. Orang-orang begini sangat besar potensinya untuk terkabul doanya. Nah, sebaliknya orang-orang yang lisannya kotor, ini akan repot. Mau berdoa kayak gimana pun akan sulit. Betul-betul seperti membersihkan lantai kotor dengan kain kotor. Itu sangat tidak mungkin. Apa saja contohnya? Lisan yang kotor. Banyak dusta. Sangat sering berdusta orang ini. Sulit untuk diterima doanya. Ngomong kasar. Ngomong selalu nyinyir. Sering menyebar fitnah kemana-mana. Gibah kemana-mana. Ngomongin keburukan orang. Ngomongin keburukan orang di mana-mana. Gosip di mana-mana. Ini orang-orang yang tidak akan terkabul doanya. Meskipun dia menyebut doa itu dengan nangis-nangis, gak akan pernah terkabul orang-orang yang
mulutnya selalu kotor, suka berdebat, mana-mana berdebat saja isinya, merasa diri paling pintar, ngomongin orang, nyalahin orang. Dan yang berikutnya adalah suka mengeluh. Setiap bicara ngeluh, ini begini, ini kok begini, ini kok begitu. Selalu banyak keluhan yang keluar dari mulut ini, itu artinya mulutnya itu kotor. Jadi orang-orang begini gak mungkin terkabul doanya. Sulit terkabul doanya. Karena apa? Alat untuk berdoanya itu kotor. Kotor. Jadi dari lisan saja, dia sudah tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat untuk doanya dikabulkan. Padahal dia sudah pakai cara berdoa yang seperti saya sampaikan tadi, dia mendoakan orang secara diam-diam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau tadi soal lisan, yang kedua adalah soal hati. Jadi teman-teman tolong diperhatikan benar ya, jangan sampai di skip, jangan sampai di skip. Terus dengarkan sampai akhir. Karena ini akan penting untuk kita kalau kita benar-benar mau doa itu dikabulkan. Harapan kita tercapai, hajat kita bisa terwujudkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi lisan, sekarang hati. Hati itu juga harus bersih. Karena yang menguatkan doa adalah hati. Jadi bukan cuma lisan yang mengucap doa, didukung oleh kekuatan hati. Hati juga harus bersih. Orang-orang yang tidak diterima doanya adalah orang-orang yang hatinya kotor. Tadi sudah mulutnya kotor, sekarang hatinya kotor. Hati yang bersih itu seperti apa? Hati yang bersih itu ciri-cirinya orang itu penuh kasih sayang. Dia menyayangi semua orang. Dia peduli kepada orang lain. Dia selalu siap untuk memberikan pengorbanan untuk dapat memberikan sebanyak-banyaknya kebaikan orang lain. Jadi cinta kasih di dalam dirinya itu kuat sekali. Sayang kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dia orangnya sabar. Menghadapi segala macam tekanan hidup, ujian hidup, dia selalu sabar. Dia selalu ikhlas menerima apapun keadaan dirinya. Bukan mengeluh seperti yang tadi. Bukan protes seperti yang saya sampaikan tadi. Orangnya selalu bersyukur dengan apapun keadaan dirinya. Ciri yang lain, orang-orang yang berhati bersih dan yang membuat doa mereka terkabul adalah orangnya pemaaf. Pemaaf dia. Dia kalau ada orang-orang yang berbuat salah, dia mudah memaafkan orang lain. Dan dia kalau juga salah, lisannya juga mudah untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah ciri orang-orang yang berhati bersih adalah dia orangnya rendah hati, tidak sombong, low profile. Nah, lengkaplah kalau lisannya sudah bersih, hatinya juga sudah bersih, maka sangat besar kemungkinan doanya terkabulkan. Dia mendoakan orang lain terkabul. Dia mendoakan untuk dirinya sendiri terkabul. Jadi ini yang penting. Kalau hati bersih, semuanya akan mudah. Apa hati yang kotor? Hati yang kotor kita bisa lihat sebaliknya dari yang tadi. Hati yang penuh kebencian. Benci aja isinya. Lihat orang itu benci. Mudah sekali marah, mudah tersinggung. Benci saja isinya. Hati orang seperti ini percuma. Rasanya percuma ya. Berdoa dengan tangis-tangisan juga tidak akan terkabulkan. Kemudian penuh kesombongan. Orang-orang yang sombong, baik sombong yang tampak jelas sombongnya atau sombong yang halus. Yang halus itu seperti apa? Dia menolak kebenaran. Dikasih tahu sesuatu, dia menolak. Apa sih? Ada kan orang sombong dengan hartanya, pengetahuan, dan ada juga orang yang sombong diam-diam tapi sombong gitu. Orang miskin saja ada yang sombong, bukan cuma orang kaya yang sombong. Orang miskin juga banyak yang sombong. Orang bodoh juga banyak yang sombong. Mereka yang dikasih tahu, diberitahu kebenaran, mereka menolak kebenaran. Itu sombong sebenarnya. Kemudian egois, mementingkan dirinya sendiri. Apalagi pamrih, begitu berbuat sesuatu selalu berharap orang lain. Ayo dong, saya kan sudah berbuat sesuatu, saya udah bantu kalian, bantu dong saya kan udah, kalian nggak begini sama saya, begini dong sama saya, kan saya udah begini sama kalian. Orang-orang begini hatinya kotor dan sulit untuk diterima doanya. Nah, sementara kita berharap agar doa kita diterima, agar apa yang kita panjatkan, kita mohonkan diterima. Jadi sekali lagi, orang-orang yang akan mudah tercapai hajat dan keinginan, apapun keinginannya, apalagi keinginan yang baik ya, kita bicara keinginan yang baik, baik untuk diri kita maupun orang lain, itu akan sangat mudah terkabulkan kalau kita berdoa. Berdoanya seperti apa? Saya ulangi lagi, kita mendoakan orang lain. Diam-diam doakan orang lain. Kita tahu nih orang ini butuh ini.
dia masih kurang ini, dia masih belum ini. Kita doakan, diam-diam, jangan sampai dia tahu. Sekali lagi saya ulangi, kalau bisa sampai kita mati atau orang itu mati, dia nggak pernah tahu kalau kita mendoakan kebaikan untuk dirinya. Oke? Jelas ya? Kemudian teman-teman sekalian, bahwa doa ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Saat mendoakan orang lain, jadi tema doa kali ini adalah doanya mendoakan orang lain, ya, bukan mendoakan diri sendiri. Jadi hajat kita akan mudah kita peroleh kalau kita mendoakan orang lain. Doakan semua kebaikan untuk orang lain. Itulah hebatnya doa. Kita mendoakan kebaikan orang lain, kita yang mendapatkan. Kita doakan orang supaya mudah rezekinya, kita akan mendapatkan kemudahan rezeki. Kita doakan orang lain sehat, mudah segala urusannya, kita akan menjadi sehat. Urusan kita menjadi mudah. Tapi sekali lagi, doakan dengan penuh kesungguhan, seolah-olah kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Oke, ini tips pertama untuk supaya kita mudah mendapatkan apapun yang kita inginkan lewat doa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam bagian yang kedua. Jadi, cara pertama adalah jangan lupakan doa. Bagaimana caranya? Doakan orang lain secara diam-diam. Ringankan lisan untuk mendoakan apapun yang kita lihat. Kita lihat orang susah, orang sedih, orang lagi jualan, orang lagi berusaha, orang lagi bermasalah, kita doakan. Dengan demikian maka yakinlah hajat kita itu akan mudah terwujud. Karena ini sudah terbukti dan teruji dilakukan oleh orang-orang yang lisannya bersih dan hatinya bersih. Mereka, apapun yang mereka inginkan, mereka mendapatkan. Mereka dengan mudah mendapatkan. Terpenuhi segala hajat, keinginan-keinginan yang baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Sampai ketemu lagi dalam sesi yang berikutnya. Terima kasih.